mana? Nabi Muhammad adalah Allah. Terus ada apa dengan menurut Bapak Anda pengikut Thomas? Menurut Bapak itu Muhammad Allah. Wow. Menurut Bapak Thomas itu sedang ekspresi kaget saat melihat Yesus itu? Yes, kaget dong. Kenapa kaget? Atau dia? Saya terangkan dulu. Kenapa dia kaget? Karena pada saat penangkapan gurunya, Thomas tak ada. Dia lari. Baca Markus 14 nomor 50. Semua murid Yesus lari tunggang langgang meninggalkan Yesus. Lari. Lari, kabur. Itu pasti tuh. Nah, tiba-tiba kok muncul orang ini. Makanya di dalam Lukas 24 nomor 37, Thomas dan kawan-kawan kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Apa kata Yesus? Ada apa dengan kalian? Inilah aku, rabalah aku, inilah tanganku, ini kakiku. Bahkan muridnya tidak percaya, masih ketakutan. Adakah di antara kalian sabar? Adakah di antara kalian punya makanan? Dikasihlah Yesus ikan goreng. Hei, Thomas bilang, wih, seru kali ya. Udah dibunuh katanya, udah dikubur katanya, kok bisa hidup? Kagetnya kepada siapa? Kagetnya dengan keadaan itu. Maka dia memuji kepada siapa? Memuji kepada Tuhannya, bukan memuji kepada nabinya. Oke, berarti benar itu Pak. Ntar dulu Bang, izin dulu, ini saya absen dulu ya. Ada ini Quran berjalan siapa yang dipakai? Ustadz Kiai benar ini apa bukan nih? Kalau nggak di-kick, silakan. Assalamualaikum. Bukan itu Bang, orang Islam tidak ada seperti itu. Quran berjalan. Turun ya. Turunin. Oke. Kalau Anda ingin mengatakan bahwasanya Thomas mengatakan, aduh sangat minim sekali. Kenapa? Yesus setiap hari mengangkat tangan menengadah ke langit, memanggil Tuhannya. Kenapa Anda tidak menjadi pengikut Yesus? Begitu dia ketakutan, sabar dulu. Begitu dia ketakutan, peluhnya seperti titik darah. Dia berdoa semalam-malaman. Dia sujud kepada Tuhan. Dia memanggil Allah yang ada di langit. Kenapa Anda tidak menjadi pengikut Yesus? Thomas, hanya sekali itu aja Anda seketika menjadi pengikut Thomas. Kan lucu. Oke. Yang Thomas lihat itu Yudas apa Yesus, Pak? Yang dia lihat itu menurut kitab saudara adalah Yesus. Kenapa ketawa? Kenapa tertawa? Kan tadi Bapak mengakui, Pak. Dia bilang itu Tuanku dan Allahku kan? Ini tertulis di dalam kitab saudara, dan kitab saudara bukan firman Tuhan. Ini adalah cerita-cerita yang disusun kemudian. Sekarang permasalahannya adalah, tolong tunjukkan bahwa Yesus memberikan legitimasi terhadap kitab saudara. Ada? Oke. Jangan oke-oke aja. Pertanyaan saya, kalau Anda menganggap alur cerita, alur dongeng yang ada dalam kitab saudara itu adalah sebuah kebenaran, tolong tunjukkan legitimasinya dari Yesus. Oke. Oke lagi. Bapak, yang dilihat Thomas itu berarti Yudas, Pak. Yang dilihat oleh Yesus, ya oleh Thomas, bisa Yesus, bisa Yudas. Loh, kenapa? Kenapa? Ada bekas paku, ada bekas tusuk tombak. Kalau yang Anda maksud itu yang di atas pohon itu berarti Yudas. Berarti Yudas bisa bangkit, Pak. Dengarkan saya, Bung. Yang ada di dalam goa milik Yusuf itu tidak mati. Itu bangkit dari pingsan. Ingat Matius 12, angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan. Anak manusia. Siapa anak manusia ini? Boleh Yesus, boleh Yudas, boleh bom-bom, boleh siapa aja. Karena di situ tidak mengatakan anak manusia dalam hal ini adalah aku. Yesus tidak mengatakan itu. Dia hanya mengatakan anak manusia juga akan 3 hari 3 malam di perut bumi. Nah, angkatan jahat diberi tanda itu. Sekarang murid-murid Yesus, ke-11 murid Yesus percaya nggak tanda Yunus? Tidak. Loh, kok nggak percaya? Mau bukti? Baca Lukas 24, mulai dari nomor 9.
Mohon maaf Pak, saya nggak bawa kita Pak. Oke, saya bacakan kalau begitu. Ya, kita lihat. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain, termasuk Thomas berarti kan. Perempuan-perempuan itu ialah Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus dan perempuan lainnya juga bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada ke-11 murid. Tetapi bagi ke-11 murid, perkataan-perkataan mereka itu seakan-akan omong kosong, dan mereka ke-11 murid tidak percaya. Oke? Tetapi bagi mereka sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, Petrus melihat yang ada hanya kain kafan saja. Lalu Petrus pergi, dan Petrus bertanya dalam hatinya, apa yang sekiranya telah terjadi? Petrus yang diberikan tongkat estafet untuk mendirikan jemaat pengikut Yesus, bertanya dalam hati, apa sekiranya yang sedang terjadi? Halo? Bangkit pada hari ketiga ini kepada ke-11 muridnya. Muridnya pasti percaya, muridnya pasti kemudian tidak bertanya dalam hatinya, apa yang sedang terjadi. Nah, sedangkan orang Kristen tidak bertanya dalam hati, seketika diimani, oh bangkit hari ketiga, halilintar. Kenapa? Karena kalian adalah angkatan jahat. Angkatan jahat ini minta tanda, dan tidak akan diberi satu tanda pun kecuali tanda bangkit pada hari ketiga. Ayo, dalilnya Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Salah siapa ketika Anda mempercayai bangkit pada hari ketiga? Ya salah ente, karena Anda mengimani angkatan jahat. Murid Yesus ada nggak keturunannya menjadi Kristen hari ini? Ada nggak? Ke-11 muridnya ada nggak yang percaya kebangkitan? Ada nggak? Justru ketika dia bertemu dengan orang yang mengaku Assalamualaikum, murid-muridnya kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Ayo, Lukas 24 di data nomor 37, 38, 39, 40 ada prosesi makan ikan goreng, minum madu. Ini untuk membuktikan dia adalah hantu atau membuktikan dia adalah Tuhan? Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan dirinya bukan hantu tapi dia adalah manusia, atau ingin membuktikan bahwa dia makan ikan goreng untuk membuktikan dirinya adalah Tuhan? Ayo. Manusia Pak, manusia. Manusia. Ayo, tolong disadari itu. Karena bangkit hari ketiga itu hanya tanda untuk angkatan jahat. Kalau Anda merasa beriman kepada bangkit hari ketiga, berarti Anda adalah termasuk angkatan jahat. Itu bukan kata saya, Bung. Itu kata Yesus menurut iman saudara. Kalau Anda percaya Bible, silakan Anda imani. Oh berarti menurut Bapak yang percaya bahwa Yesus bangkit pada hari ketiga itu angkatan jahat Pak? Yes, bukan menurut saya. Kubacakan dalilnya ya. Di dalam kitab saudara sendiri. Bukan saya yang mengatakan. Saya tidak punya hak untuk mengatakan itu. Saya hanya penginjil jalanan yang mencoba untuk membawa saudara memahami kitab Anda sendiri. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu. Tetapi jawabnya kepada mereka, jawab Yesus kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut satu, mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia. Yudas juga anak manusia, Bung. Demikian anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, 3 hari 3 malam tinggal dalam rahim bumi, berarti hari ketiga harus keluar dari rahim bumi, karena cuma 3 hari 3 malam. Siapa yang beriman percaya kepada anak manusia keluar dari rahim bumi pada hari ketiga, berarti dia adalah termasuk golongan angkatan jahat. Makanya di dalam kitab saudara, sabar 30 detik, makanya di dalam kitab saudara, angkatan jahat ini melakukan mujizat, melakukan tanda-tanda, melakukan kemudian pengusiran setan, melakukan kemudian nubuat. Lalu apa kata Yesus di Matius 7 nomor 22 sampai 23? Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Siapa yang diusir? Orang yang memanggil Yesus Tuhan.
orang yang membuat Oke. Siapa mereka ini? Mereka yang percaya tentang penyaliban dan percaya akan kebangkitan. Sama dengan angkatan jahat. Oke, berarti Bapak percaya, Pak, Yesus itu, Nabi Isa itu juru selamat, Pak? Yes, benar sekali. Subhanallah. Nabi Isa itu adalah juru selamat bagi Bani Israel, dan barang siapa yang percaya dirinya adalah utusan Allah bagi Bani Israel, mereka semua akan diselamatkan. Oke, Pak, berarti apakah semua nabi juru selamat, Pak? Semua nabi adalah juru selamat bagi kaumnya. Bagi kaumnya. Mereka adalah juru selamat. Coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 13, kita baca bareng-bareng. Apa yang diterangkan kemudian dalam kitab saudara? Saya enggak gunakan Al-Quran. Kalau Al-Quran Anda tidak percaya. Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya kepada mereka, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Juru selamat. Nabi Musa adalah juru selamat bagi Bani Israel juga. Nabi Muhammad adalah juru selamat bagi seluruh umat manusia. Tapi nggak perlu lari ke sana. Anda nggak percaya? Silakan. Tolong tunjukkan di mana Yesus itu mengatakan dirinya juru selamat bagi Bani Israel, di luar daripada Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, janganlah engkau ke bangsa lain, jangan kau ke Indonesia, tapi pergilah kepada domba-dombaku yang sesat dari umat Israel. Ini pesan Yesus. Oke, Bapak mengakui ayat itu, Pak. Bang Zuma, gimana pendapat Bang Zuma mengenai Lukas 6 ayat 5? Kenapa Lukas 6 nomor 5 ini? Apa yang Anda ingin sampaikan dengan data itu? Di situ Tentang- Yesus mengatakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya, dalilnya apa dulu? Sebelumnya apa? Itu kan ditegur. Dia kan ditegur. Dia ditegur sama ahli Taurat. Benar kan? Benar nggak? Tapi dia ngomong langsung di situ, dia mengatakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Oke, baik. Izinkan saya untuk menguraikan. Begini. Pada suatu hari Sabat ketika Yesus berjalan di atas ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka kemudian menggisarkan dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata kepada Yesus, mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Nah, memang di dalam Keluaran 31 nomor 15, 16, 17 tak boleh kemudian orang Yahudi itu menanggalkan kemudian membuat Sabat itu ternodai. Tidak boleh, dihukum mati. Kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari kemudian Tuhan melakukan pekerjaan dan pada hari ke-7 adalah istirahat, hari Sabtu, hari Sabat. Nah, jadi orang-orang Farisi ini kaget. Apa kata Yesus? Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Coba Anda baca Yehezkiel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Tuhan murka semurka-murkanya ketika ada orang asing yang masuk ke dalam bait suci yang tidak bersunat atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan di dalam bait suci, mengambil roti dan memakannya. Coba Anda lihat tuh di nomor 3-nya. Lalu Yesus menjawab, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana Daud masuk ke dalam bait suci dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Jadi Yesus mengambil perumpamaan itu. Daud sebagai utusan Tuhan untuk Bani Israel,
Ada uzur di mana Daud bisa melanggar hukum Tuhan karena uzur, sama seperti di Islam. Jangan engkau makan babi. Tapi di Islam ada uzur keadaan darurah, boleh sekedar untuk menyambung hidup. Daud dilarang, jangan kau makan roti persembahan yang ada di dalam bait suci kecuali oleh imam-imam. Tapi Daud masuk ke dalam bait suci, lalu mengambil roti sajian dan memberikan kepada murid-muridnya atau pengikut-pengikutnya. Itulah yang dikatakan Yesus. Orang lain boleh tidak melakukan itu, tapi aku sebagai anak manusia adalah penguasa atas hari Sabat. Sama seperti Daud, penguasa atas roti sajian yang memang dikhususkan untuk imam-imam. Tapi bagiku, aku raja atas itu. Aku boleh melakukan itu. Aku junjungan untuk keadaan itu. Daud, Yesus mengambil contoh. Apakah Daud kemudian juga Tuhan? Jadi nggak ada dasar pijakan untuk Yesus ketika dia mengatakan aku adalah Tuhan. Lagian di situ Tuhan, Bung, itu kurios, bukan teos, tapi kurios. Sama seperti Rasulullah Muhammad SAW. Tidak, Dia tidak. itu Konteksnya bukan mengenai kurios atau tidak, tapi di situ Yesus langsung ngomong, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Di situ konteksnya adalah Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat di baitnya orang Yahudi, sinagog. Nah, masalahnya sekarang tadi Abang Zuma mengatakan tidak ada perkataan Yesus di situ bahwa bilang Yesus itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, di situ Yesus ngomong di Lukas 6 ayat 5. ini Gimana bukan itu, Bang Zuma? ini bukan Tuhan, ini Tuhan. Kurios ini bukan teos. Iya, Lagian tapi ini kan dia sedang makan, ini murid-muridnya memetik gandum. Apa masalahnya? Masalahnya karena Anda kemudian memahami Yesus itu Tuhan. Padahal ini Tuhan. Oke, Bang, ya, izin out nanti. Saya follow ini akun. Nanti kalau ada live saya join lagi. Oke, makasih. Ya. Makasih saudara Cecilia. Shalom Bang Cecilia. Ini Tuhan, Bang. Dan di situ sudah disebut anak manusia. Kalau dia adalah Tuhan, atau dia adalah raja, atau dia adalah junjungan, atau dia adalah apapun itu, tapi kan dia sudah mengaku anak manusia. Apakah pencipta alam semesta ini anak manusia? Udah gugur. Karena Hosea 9 jelas mengatakan Allah bukan anak manusia, bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus mengaku anak manusia. Oh, dia Tuhan untuk hari Sabat, hari Senin, hari Rabu, hari Kamis, Jumat, Sabtu, atau hari Yanto, hari Puding, hari Mau, nggak peduli. Dia dengan mulutnya memberikan pengajaran anak manusia. Dengan demikian, dia bukan Tuhan, dia bukan pencipta, dia bukan yang maha kuasa. Dan memang betul, coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Apa yang diterangkan di sana? Orang Israel harus tahu, orang Israel yang menolak Yesus sebagai Mesias harus tahu. Dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah, yang dilakukan oleh Tuhan dengan perantaraan Yesus. Tuhan yang melakukan, tapi Tuhan bukan makhluk. Tuhan nggak bisa turun ke bumi karena bumi tak mampu menampung Tuhan, maka dia mengutus kemudian hambanya yang suci yaitu Yesus untuk mewakili dia melakukan kemudian tanda-tanda, kekuatan, mukjizat-mukjizat di tengah-tengah Bani Israel seperti yang Yesus lakukan di tengah-tengah mereka. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Jadi kalau Yesus mengatakan aku Tuhan untuk hari Sabat dan apapun itu, dia adalah perantara Tuhan. Jadi dia berkuasa mengatakan apapun, berkuasa untuk melakukan mukjizat apapun. Kenapa? Dia adalah wakil Tuhan. Kisah Para Rasul 13:23. Dia adalah juru selamat bagi Bani Israel. Justru bang di situ perkataan Yesus langsung mengatakan anak manusia itu adalah Tuhan, mau Tuhan, mau Tuhan. Yang jelas di situ orang-orang Yahudi berontak kan, gara-gara dia menyembuhkan orang sakit di pada hari Sabatnya orang Yahudi. Nah, masalahnya tadi Abang Zuma mengatakan Yesus tidak ada mengatakan itu.
Nah, di situ di Lukas 6 ayat 5, Yesus sudah langsung ngomong di ayat itu mengatakan, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya dia bisa berhak. Dia diberikan kuasa untuk menyembuhkan orang sakit di hari Sabat. Nah, gimana? Ya, tak ada yang salah dengan itu, Bung. Kan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 4 nomor 34, iya betul, makananku adalah melakukan segala pekerjaan yang Bapa perintahkan kepadaku untuk aku kerjakan. Itu pengakuannya. Membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, air menjadi anggur, badai menjadi tenang, berjalan di atas air, dan bla 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 bla. Itu adalah pekerjaan Tuhan yang Tuhan lakukan melalui perantaraan hambanya Yesus. Jadi sejatinya orang yang berakal mendudukkan Yesus itu sebagai utusan saja. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti ada dua yang harus dikenal, satu pengutus, satu utusan. Jangan digabung, nggak bisa, harus dua. Mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, mengenal aku utusanmu. Berarti Yesus harus dikenal sebagai utusan. Dan di awal tadi saya sudah menguraikannya dengan sangat jelas. Siapapun yang diutus oleh Tuhan, dialah yang menyampaikan firman Tuhan, karena Tuhan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas kepada dia. Yesus diberi roh yang tidak terbatas. Jadi Yesus bisa menggulingkan Yerusalem. Yesus bisa membuat kemudian apapun yang dia mau, bahkan membuat gempa sekalipun. Kenapa? Karena roh Tuhan ada pada dirinya. Kok bisa? Karena dia adalah wakil Tuhan, utusan Tuhan, yang mana diutus untuk memberikan tanda keselamatan kepada Bani Israel. Tak ada masalah. Makanya kami di umat Islam ini, nabi yang datang, oknum manusia yang datang ke Bani Israel yang lahir tanpa ayah dari seorang perawan yang suci, itu adalah Nabiullah, itu adalah Rasulullah. Kami beriman kepadanya. Poin ini bergeser kemudian ketika ajaran ini dipetik lalu dijual oleh orang Parisi ke Roma dan Yunani. Seketika yang lahir tanpa ayah ini menjadi dewa, menjadi Tuhan. Inilah yang saudara imani. Kesaksian tertinggi jangan kesaksian Bang Suma, jangan pastor, jangan pendeta, jangan penatua, jangan jemaat. Kesaksiannya langsung ke Yesus. Baca Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting. Ini kesaksian Yesus. Kalau kita tidak percaya kesaksian Yesus lagi, lalu kesaksian siapa yang harus kita percaya? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, dalam hal ini mujizat, tanda-tanda, kekuatan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan-pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti pekerjaan mukjizat tanda-tanda ini adalah mempersaksikan diri Yesus sebagai utusan Tuhan. Bukti Yesus adalah utusan Tuhan, mampu membangkitkan orang mati. Bukti Yesus adalah utusan Tuhan, dia adalah Tuhan bagi hari Sabat. Bukti Yesus adalah utusan Tuhan, dia bisa membuat orang lumpuh berjalan, bla 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 bla, seabrek mujizat yang luar biasa. Membuktikan dirinya hanya utusan Tuhan. Kalau dia bukan utusan Tuhan, dia bisa apa? Konyol. Gak bisa apa-apa. Karena dia bukan utusan Tuhan. Yesus bisa hebat, sehebat itu, karena dia utusan Tuhan. Utusan presiden aja hebat, apalagi utusan pencipta alam semesta ini. Habis kalian dimakan. Habis. Dia tinggal berdoa, ya Rob, ya Tuhanku, tenggelamkan. Kemudian, tenggelam. Yesus dilawan. Yesus mengatakan, habisin orang-orang Yahudi. Habis orang Yahudi, habis. Yesus mengatakan, hancurkan Romawi dan Yunani. Hancur. Hancurkan Indonesia. Hancur. Kenapa? Dia utusan Tuhan, coy. Jangan justru Anda sepelekan. Ditamparlah, diludahilah, ditombaklah, dibunuhlah. Aduh, gimana ceritanya? Jangan. Yesus itu Rasulullah. Beliau itu adalah Nabi Rasul untuk Bani Israel, dan hanya untuk itulah kemudian
orang bisa memperoleh hidup yang kekal. Percaya dia adalah nabi, dia adalah rasul. Makanya umat Islam itu hadir untuk mensucikan dan memuliakan beliau. Setelah orang-orang Parisi, orang-orang Yahudi memfitnah, menghujat, menistakan dan menjualnya kepada penganut ajaran paganisme Romawi Yunani yang sedang menjajah mereka pada saat itu. Dan tak ayal kalian menjadi pengikutnya. Naifnya itu di situ. Justru kami yang Islam ini yang mensucikan dan memuliakan beliau. Kalian berkongkol-kongkol dengan iblis dengan mengatakan Yesus berhasil dibunuh di atas tiang salib. Na'udzubillah. Seperti itu Bang, sederhana kok sehat itu. Silakan. Baik, baik. Tapi Bang Zuma setuju kan Yesus itu adalah Tuhan atas hari Sabat? Artinya Kalau dia melakukan mukjizat pada saat hari-hari Sabat orang Yahudi. Setuju nggak Bang Zuma itu? Di dalam Al-Quran diterangkan Nabi Isa alaihi salam datang untuk menghalalkan sebagian yang telah diharamkan untuk Bani Israel. Haram bagi Bani Israel kemudian. Setuju kan? Iya. Gimana? Artinya Bang Zuma setuju kan? Setuju. Baik, terima kasih. Iya. Terus? Ya itu, tadi kan konteksnya kan karena Bang Zuma bilang tadi mana ada Yesus mengatakan itu. Makanya saya kasih ayatnya tadi supaya Bang Zuma bisa lihat di Lukas 6 ayat 5 itu Yesus sendiri mengatakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Itu kejadian pada saat Yesus itu menyembuhkan orang sakit di bait sinagog, baitnya orang Yahudi. Jadi itu saja yang saya sanggasi tadi sebenarnya. Iya. Jadi kalau Anda melihat begitu angkernya kemudian hukuman Tuhan kepada Bani Israel, contoh misalnya di dalam Keluaran yang saya sebutkan tadi, dalam Keluaran 31, di situ angker kali ajaran itu, perintah itu. Di dalam nomor 16 dikatakan begini, di data nomor 13, katakanlah kepada orang Israel, akan tetapi hari Sabatku harus kau pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mensucikan kamu, yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan, harus dibunuh dari antara bangsanya. Itu dalil angker, seram sekali. Oh, seram. Karena perintah Tuhan, siapa yang melanggar hari Sabatku, melakukan pekerjaan pada hari Sabatku, baca nomor 14-nya, harus dibunuh, harus dihukum mati, pasti dia akan mati. Sebab dia telah kemudian membatalkan perjanjian kekalku untukmu, maka orang itu harus dilenyapkan. Itu Keluaran 31:14 itu angker kali, menakutkan, ngeri. Tapi apa yang terjadi? Coba Anda lihat di dalam data yang kita baca tadi. Pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik gandum. Hari Sabat loh, berani dia Yesus ini melakukan itu. Kenapa? Itu tadi Yesus mengatakan, bukankah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Elohim dan mengambil roti sajian untuk mereka makan. Nah, Al-Quran menyikapi hal ini. Apa kata Al-Quran kemudian? Bismillahirrahmanirrahim. Wa musaddiqan lima baina yaday minat tara wa liuhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Dan sebagai pada kalian agar aku Nabi Isa menghalalkan bagi kamu sebagian dari apa yang telah diharamkan Tuhan untukmu, dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda mujizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada aku. Al-Quran mengatakan Nabi Isa datang melepaskan sebagian belenggu yang Tuhan ikatkan kepada Bani Israel melalui Torah, yaitu jangan kau nodai hari Sabatku,
tapi Nabi Isa diutus untuk melepaskan itu. Ini Al-Quran, Ali Imran ayat 50. Dan ketika Yesus kemudian melepaskan sebagian belenggu Tuhan, aturan Tuhan untuk Bani Israel melalui Yesus, Al-Quran membenarkan, aku datang wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa liuhilla lakum ba'dal ladzina hurrima alaikum. Aku menghalalkan sebagian yang telah diharamkan untukmu. Jelas di dalam kitab saudara Lukas 6 yang Anda bawa, betul, Yesus kemudian mengajak muridnya untuk melepaskan belenggu itu. Mereka memetik gandum pada hari Sabtu. Bukan berarti dia itu adalah Tuhan, tetapi dia adalah wakil Tuhan yang diberi kewenangan untuk melanjutkan risalah kenabian daripada Nabi Musa untuk Bani Israel. Demikian, Bung. Saya rasa saya serahkan kepada host. Saya ada telepon dari... Bentar Bang, bentar, Bang. Ya, oh ya udah, silakan. oke. Kapan-kapan aja. Oke. Boleh. Oke. Silakan Bang Handi diambil alih atau Dinda Unirifa, silakan Dek. Dilanjut sementara saya ada teleponin penting kayaknya sudah 3.400 kali dia bel ini. Siap. Lanjut ya sebentar ya, silakan. Sama-sama saudara terpaksa, silakan. Ya, Bang Andi monitor, Bang Andi Unirifa. Bang Handi Unirifa monitor. Bang Andi. Bang Handi Unirifa. Halo. Yuk, gimana Bang? Ya boleh, itu siapa tuh yang Kristen itu? Siapa? Ada Kristen nggak di sini? Itu Martin Kristen juga kan? Ada Martin sama Sar Rahman itu Kristen, Bang. Ada apa? Ada yang bisa di... Silakan Bang, silakan. Abang colek ada itu mereka Bang, diam-diam aja tuh. Iya, ini ada Bang Sar sama Martin, Lesar. Jadi gimana Lesar? Monitor Lesar. Monitor. Gimana? Udah puas penjabaran tadi? Iya, saya menyimak tadi soalnya ini room Anda kan, jadi nggak Ya, bisa gimana Bang? nggak bisa nyelonong begitu saja. Saya Ya, mendapat terima kasih sudah pengertian, sudah mengerti, terima kasih. Silakan Bang, Iya. ada yang mau disampaikan? Boleh Bang, saya- aku kapan-kapan aku bahas soal Tuhan atas hari Sabat ini sama Bang Zuma kalau ada waktu boleh. Boleh. Kenapa tidak Bang? Boleh. Ya, Nanti tengok saja komal saya kalau open, nanti saya coba ini Bang. baik. Bang terpaksa ini pendeta bukan? Enggak, saya anak jalanan aja doang. Siap. Kalau misalkan ada pendeta Bang terpaksa, mungkin bisa disampaikan, siapa tahu bisa dialog begitu sama Bang Zuma. Pendeta, pastor atau romo, silakan boleh. Baik. Uni Rifa, Bang Handi, monitor. Udah di tempat. Ini kayaknya kelelahan ini Bang Handi sama Uni ini. Dari tadi ngomong. Kalau Bang Andi itu harus minum tuh, kering bibirnya dari tadi tuh. Jadi gitu Bang ya. Kenapa kami sering membuka tema Yesus itu Tuhan hanya cita-cita kalau menggunakan Bible? Karena kalau kami melihat kawan-kawan Kristen itu seperti ada kesan cocokologi begitu. Mencocokologikan ayat supaya Yesus ini bisa ditempatkan di tempat tertinggi atau setara dengan Tuhan itu. Begitu Bang. bukan mencocokkan teologi, memang itu iman orang Kristen, nggak bisa dipungkiri. Karena mengenal Allah itu harus ada roh Allah. Di dalam diri manusia itu harus ada roh Allah. Kalau tidak ada roh Allah, tidak akan mengerti, tidak ada tahu. Walaupun si Juma itu hafal ayat-ayat, tetapi dia tidak mengerti. Tadi saya simak tadi, memang dia katakan Yesus itu gini bisa menghidupkan orang mati. Apakah di dalam Quran ada nama Yesus? Gini Lesar, Berarti- saya ini takutnya begini ya. Kita Iya. kan itu kalau kita sudah salah menyembah, konsekuensi kita itu adalah neraka yang kekal. Betul tidak, Bang? Benar. Kalau Benar. kita benar menyembah, Ah. konsekuensi kita itu, maka insya Allah kita dapat surga yang kekal. Benar. Pertanyaan Oke. saya,
Iya. Di sini kan bisa kita uji, Laisar. Iya, iya. Siapakah orang yang mengikuti apa yang dikatakan kitab sucinya? Karena orang beragama itu hanya dua. Yang pertama, dia mengikuti apa yang dikatakan kitab sucinya dan membuat kitab sucinya mengikuti apa yang mereka inginkan atau apa yang mereka kehendaki. Ada dua kategorinya, Laisar. Iya. Nah, kalau kita lihat di dalam Islam ya, di dalam Al-Qur'an Nur Karim, kalau kami itu Bang, ketika Allah berkata di dalam surah At-Taha ayat 14, Bismillahirrahmanirrahim, Innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimi sholata li zikri. Kata Allah, sungguh aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku, sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Alhamdulillah, Laisar, kami Islam itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Kami sholat 5 waktu. Kami tahu namanya Allah, kami sembah dia. Nah, sekarang kalau di dalam kekristenan, kita lihat lagi, apakah Laisar ini mengikuti apa yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 3, satu-satunya Tuhan yang benar itu Bapa, atau mengikuti apa yang dikatakan bapak-bapak gereja bahwa Yesus itu Tuhan? Yang mana yang layak ikuti? Masalahnya Bang, masalahnya Nah, silakan. Bang, Allah itu Allah kata Allah itu dari bahasa Semetik Bang. Artinya bahasa Semetik ini, Semetik Sem, anaknya Nuh. Itu kata Allahnya itu. Jadi Kristen mula-mula di Arab, Waraka bin Naufal itu menerjemahkan kata Allah itu dan memaktubkan di dalam Bible itu dengan kata Allah juga. Artinya itu bahasa serapan dari bahasa Gini Semetik. Bang, ya gini Bang, itu nanti kita bahas di lain waktu tersendiri ya, karena itu penting loh itu Bang. Kalau nama Allah itu berbicara penting nama itu Allah. penting. Karena kalau berbicara original teks di dalam Ibrani maupun Yunani, kita banting pun kepala kita di aspal sampai pecah, kita tidak akan menemukan dari terjemahan Ibrani maupun Yunani Theos Elohim itu, kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia tidak akan menjadi Allah. Malah kalau kita terjemahkan Theos ke bahasa Inggris itu jadi God. Dari God ke Indonesia kita ketemu Tuhan, bukan Allah, bukan Allah. Makanya kalau bisa jangan kita ke situ dulu, karena itu akan menjadi blunder besar untuk kawan-kawan Kristen. Banyak istilah-istilah Quran yang diambil dimasukkan ke dalam Bible. Yang terfatal itu nama Allah, nama sesembahan kami, proper name. Proper name. Ya, Allah itu proper name, Bang. Abang dapat literasi dari mana bahwa Allah itu generic name? Bang, itu sejarah. Itu kata Allah itu Nah, bahasa ini dia. serapan dari bahasa Sem. Ini dia yang jadi persoalan. Iya itu udah benar kebenaran itu Bang. Bang Handi sama Uniriva sudah monitor belum? Bang Handi, Uniriva belum? Ya artinya itu kata Allah itu bukan nama pribadi. Itu sejak dulu udah di Bang, dari literasi manapun kita cari, Bang. Dari Kristen Arab mula-mula pun itu, Bang. Allah itu adalah nama sesembahan. Mereka menggunakan Allah itu sebagai nama sesembahan, bukan, Prof. Bukan generic name, gelar, bukan. Maka disinilah yang menjadi sama kekeliruan Bang, seperti iya saya ngerti itu Bang. Tapi sama seperti Elohim, Adonai, itu juga mereka memakai Tuhan juga sama dengan bahasa Indonesianya. General name juga mereka memakai itu. Sama. Ya, Bang tukang daging, assalamualaikum. Silakan mungkin kalau mau masuk. Saya tidak bisa terlalu banyak ngomong ini host. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita bicara nama kata Allah ya, itu jelas kekristenan Indonesia ini mengadopsi dari pemahaman umat Islam, gitu sejarahnya. Dari terjemahan yang diberikan oleh Abdullah bin Abdul Qadir Munsi ya, gitu. Nah kalau kita mau mengidentifikasi bahasa, itu ada dua pendekatan. Yang pertama itu secara sinkronis, yang kedua itu secara diakronis ya. Nah kalau pendekatan bahasa secara sinkronis itu
maknanya adalah kita memahami bahasa itu pada konteks waktu, tempat, dan peradaban tertentu. Ya, sederhananya bahasa yang secara formal itu bisa kita rujuk kepada kamus ya. Kalau di Indonesia ya Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI gitu. Nah, bahasa itu dipahami pada konteks ruang dan waktu tertentu di Indonesia. Nah, kata Allah itu jelas berasal dari pemahaman umat Islam, dan umat Islam itu masih ada sampai hari ini. Dari 1400 tahun yang lalu sampai sekarang umat Islam itu masih ada. Nah, kekristenan mengadopsi kata Allah itu tidak dipakai, tidak digunakan pada makna yang dipahami oleh umat Islam gitu, dirubah maknanya. Kata Allah itu yang dipahami umat Islam adalah nama, tetapi dirubah maknanya menjadi gelar atau generic name pada Kristen. Padahal seharusnya yang gelar itu ya ilah dalam bahasa Arab atau yang dipahami umat Islam. Bahkan sebelum Nabi Muhammad itu diutus, dua kata itu sudah dipahami secara sinkronis ya pada orang Arab Mekah gitu. Nah, jadi jelas Kristen mengadopsi dari pemahaman umat Islam dan disalahgunakan. Kenapa disalahgunakan? Karena juga secara umum kata ilah yang dalam bahasa Indonesia, pakem itu ya, yang dipakai oleh semua umat beragama, ada kata Tuhan pada KBBI. Dan selain Kristen, tidak ada yang menggunakan kata Allah yang bermakna generic name. Misalnya Hindu, mereka nggak pakai kata ilah, kata Allah untuk disematkan pada Tuhan mereka yang bermakna gelar. Misalnya tidak kita pernah dengar orang Hindu mengatakan Allah Siwa, Allah Brahma, Allah Wisnu. Nah, jadi nggak ada. Kata yang lebih familiar mereka gunakan adalah dewa yang memang semakna dengan kata Tuhan gitu secara umum gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kalau secara sinkronis, diakronis ya, pendekatan linguistik secara diakronis itu maknanya ya bahasa itu dipahami tidak hanya pada konteks ruang dan waktu tertentu. Dia dipahami ada perubahan-perubahan, baik itu dialek maupun transliterasinya atau translate-nya dan seterusnya. Jadi lebih mengarah kepada secara sederhananya etimologisnya gitu. Nah, di Arab sebelum Nabi Muhammad itu ya sudah dikenal kata ilah. Nah, orang Yahudi Ibrani itu kata yang semakna itu Elohim gitu, atau Eloah atau Allah bahasa Aramaik gitu. Nah, itu semakna dengan kata ilah. Sementara kata Allah ya tetap nama Tuhan gitu, pemahaman orang Arab Quraisy gitu. Nah, ini kan kosakata ini mirip-mirip nih, Allah dengan Allah itu kan ya beda-beda dialek sedikit. Lalu yang mana nama Tuhan yang benar itu? Apakah kata Allah ini konstruk dari kata al-ilah, atau dia memang nama yang sudah pakem dari sana ya, dari sebelum Nabi Muhammad, yaitu dari zaman nabi-nabi sebelumnya, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim gitu. Nah, kalau kita lihat pada nabi-nabi ya, khususnya Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi itu, dia memberikan nama kepada anaknya itu Ismail, dan juga keturunannya Bani Israel ya. Nah, kata El itu ya seharusnya merujuk pada nama Tuhan gitu. Kenapa ya? Karena pada zaman Nabi Ibrahim itu orang-orang tidak hanya menyembah kepada Allah ya,
Bahkan mereka menyembah banyak Tuhan gitu. Ada yang menyembah bulan, bintang, matahari, patung-patung. Jadi lebih logis kalau Ismael, kata El di sana itu merujuk nama Tuhan. Karena kalau dia bermana gelar, jadi nggak bisa dibedakan antara Tuhannya Nabi Ibrahim dengan Tuhannya orang-orang pagan penyembah berhala gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ada data sejarah di luar klaim teologis ataupun keimanan yang berasal dari kitab suci Yahudi maupun Kristen yang menyatakan bahwasanya Yahweh, YHWH, Yihwa, Yehova yang merujuk pada Tuhannya Musa dan Bani Israel itu, misalnya menurut Karen Armstrong dalam buku Sejarah Tuhan, ini adalah dewa pagan, dewa gunung api itu. Nah ini banyak lagi datanya sebenarnya ya. Ini si Imam Eva Mora 77, silakan dibaca bukunya Karen Armstrong yang judulnya Sejarah Tuhan di halaman 52 gitu ya. Nah itu salah satu referensinya. Bisa yang masih banyak yang lain lagi, bisa situs Haaretz ya, situs portal berita tertua oleh orang Yahudi. Dan ini versi online-nya juga mengatakan Yahweh itu adalah dewa vulkano dari Kan'an gitu ya. Kan'an kuno ya.